Mas, bercanda atau tidak, talakmu sudah jatuh padaku, Mas. Dan secara agama saat ini kita sudah bukan suami istri lagi. Kamu sudah mempermainkan hukum Allah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Vira di sebuah kota di Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Vira. Aku tinggal di sebuah kota di Jawa Tengah bersama ayah dan ibuku. Aku ingin berbagi kisah masa lalu ibuku, Hanifah namanya, biasa dipanggil Ifah, yang terjadi di tahun 91, tepatnya 1 April 1991. Menurut cerita ibuku, ayahku adalah suami kedua ibuku. Ibuku menikah dengan suami pertamanya, Budi Prasetya namanya, di bulan Januari tahun 91. Sebuah pesta meriah diselenggarakan di sebuah gedung pertemuan di sebuah kota di Jawa Tengah. Seusai pesta resepsi, kedua mempelai pulang ke rumah orang tua mempelai pria. Suami ibuku adalah anak tunggal dan orang tuanya melarang untuk pindah. Akhirnya, sejak menikah, ibuku pun tinggal di Pondok Mertua Indah. Ibuku orangnya supel dan mudah akrab dengan orang lain. Hal inilah yang membuat ibuku begitu disayang oleh ibu mertuanya. Bahkan semasa masih pacaran, ibuku sudah dekat dan akrab dengan calon mertuanya kala itu. Diary. Hari-hari dijalani ibuku sebagai seorang ibu rumah tangga seperti pada umumnya. Ibuku lebih banyak di rumah bersama ibu mertuanya, karena sejak menikah, ibuku sudah berhenti dari pekerjaannya sebagai karyawan di sebuah kantor advokat. Suaminya tidak mengizinkan ibuku untuk bekerja. Katanya penghasilan suaminya sudah cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Suami ibuku memiliki usaha di bidang event organizer dengan beberapa karyawan. Sebagai pasangan pengantin baru, tentu kala itu sedang hangat-hangatnya dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Canda tawa selalu menghiasi kehidupan rumah tangga mereka. Diary. Di hari Senin petang di kamar mereka tanggal 1 April tahun 91, saat suami ibuku selesai mandi sepulang bekerja, mendadak suaminya berkata pada ibuku, "Aku ceraikan engkau," kata suami ibuku. Ibuku pun kaget bukan main. "Mas, kenapa mas? Apa salahku?" kata ibuku.
Namun suami ibuku diam saja dan dengan ekspresi wajah serius dia berucap lagi, "Aku ceraikan engkau," kata suami ibuku lagi. "Mas!" Ibuku setengah berteriak. Namun masih dengan ekspresi wajah yang sama. Dia berucap lagi, "Aku ceraikan engkau," kata suami ibuku lagi. Sampai 3 kali suami ibuku mengucapkan kata cerai. "Astagfirullah mas, kamu kenapa tega sekali sama aku? Apa salahku mas?" kata ibuku dalam tangisannya. Ibuku pun duduk lemas di atas tempat tidur dengan kedua kaki ditekuk dan menangis dengan wajah tertelungkup pada kedua lengan tangannya yang tersedeku di atas kedua lutut kakinya. Namun tiba-tiba terdengar suara suaminya setengah berteriak. "April Mop!" teriak suaminya yang diiringi tawanya. Ibuku hanya memperhatikan tingkah suaminya dengan wajah bersedih. "Mas, kita sudah bukan suami istri lagi. Kamu sudah menjatuhkan talak 3 padaku mas," kata ibuku dengan sedih dan air matanya yang masih mengalir di pipinya. "Aku kan cuma bercanda dek," kata suami ibuku kaget. "Mas, bercanda atau tidak, talakmu sudah jatuh padaku mas. Dan secara agama saat ini kita sudah bukan suami istri lagi. Kamu sudah mempermainkan hukum Allah mas," jawab ibuku. Wajah suami ibuku mulai pucat. "Tapi dek, suami ibuku tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Kini giliran dia yang menangis sambil bersimpuh di kaki ibuku. Nasi sudah menjadi bubur, talak 3 sudah jatuh. Akhirnya ibuku pun resmi menjadi janda akibat prank suaminya yang mungkin kurang memahami dan mendalami ilmu agama. Sepertinya waktu itu tiap tanggal 1 April sedang viral April Mop, atau kalau sekarang istilahnya prank. Hanya saja yang dijadikan bahan candaan oleh suami ibuku sudah masuk ranah hukum Allah. Jumhur ulama mengatakan bahwa talak tetap jatuh asalkan diucapkan dengan jelas dan oleh orang yang sudah balik, meskipun tidak ada niat atau hanya sekedar bercanda. Diary. Keesokan paginya ibuku berpamitan pada kedua mantan mertuanya sambil membawa tas dan koper pakaian. Kini giliran mantan ibu mertuanya yang kaget. "Iva, kamu mau kemana nak?" tanya ibunya Budi heran. "Iva mau pulang ke rumah orang tua Iva bu," jawab ibuku. "Kenapa Iva? Kalian ada masalah?" "Budi, ada apa ini?" lanjut ibunya Budi. Mantan suami ibuku hanya berdiri dengan wajah tertunduk diam di belakang ibuku. "Mas Budi sudah menceraikan Iva bu," jawab ibuku. "Apa?" teriak ibunya Budi. "Budi, apa-apaan kamu? Kenapa kamu menceraikan Iva? Kalian baru 3 bulan menikah. Kalau ada masalah mestinya dibicarakan baik-baik. Jangan asal main cerai," kata ibunya Budi. Sementara ayahnya Budi masih belum buka suara. Beliau juga terlihat kaget dan sedih dengan keadaan anak dan mantan menantunya itu. Budi pun masih berdiri mematung tanpa bersuara sedikit pun. "Begini bu ceritanya,
Ibuku menceritakan semua kejadian kemarin petang, hingga akhirnya mereka berstatus bukan suami istri lagi. Ibunya Budi terkulai lemas setelah mendengar penjelasan ibuku, dan ayahnya Budi dengan sigap menangkap tubuh istrinya sebelum jatuh ke lantai. "Bu, Pak, Iva pamit ya," kata ibuku setelah mantan ibu mertuanya sudah sadar dari pingsannya. "Iva, apakah kalian tidak bisa rujuk kembali?" tanya ibunya Budi dengan wajah sedih, dan terlihat air mata menetes di pipinya yang sudah mulai keriput itu. Mas Budi sudah menjatuhkan talak 3, Bu. Dan untuk menjadi istri Mas Budi lagi, Iva harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Kemudian bercerai, baru bisa menikah lagi dengan Mas Budi. Dan itu sepertinya tidak bisa Iva lakukan. Iva tidak mau mempermainkan sebuah pernikahan, terang ibuku. Ayah dan ibunya Budi tampak sedih sekali. Demikian juga dengan Budi yang sedari tadi hanya duduk diam. Akhirnya ibuku pun harus pergi dari kehidupan mereka. Mungkin sudah takdir Allah. Saat dicerai suami pertamanya, ibuku kebetulan belum hamil, meski pernikahannya sudah jalan 3 bulan. Diary, singkat cerita, mungkin untuk membuang kesedihannya setelah masa idah selesai, ibuku pun menerima lamaran seorang laki-laki muda yang kini menjadi ayah kandungku. Itulah sepenggal kisah perjalanan hidup ibuku di masa lalu. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah ibuku. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Vira di sebuah kota di Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Vira yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Vira atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.